Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Tito Aditya Putra Murbilata. Saya di sini sebagai guru PJOK di SDN Penambangan, Kecamatan Suadami, Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir, yaitu diseminasi rencana tindak lanjut dengan program yaitu sehat, ceria, dan aktif. Itu saja dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam olahraga, salam PJOK Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama terima kasih Bapak Kepala Sekolah SDN Penambangan Kecamatan Suadami yang sudah hadir di dalam ruangan kelas 3 ini beserta dari Bapak-bapak, Ibu guru yang juga bisa hadir di dalam ruangan kelas 3 ini. Di sini saya selaku guru PJOK Penambangan melakukan tugas terakhir, yaitu tugas diseminasi rencana tindak lanjut PKG PJOK Angkatan 2 2024. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang dimana nantinya ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan produk saya, yaitu dengan judul program sehat, ceria, dan aktif. Nah, di sini adalah profil saya, profil proyek saya. Next. Nah, di sini adalah latar belakang yang dimana akan saya tindak lanjuti. Di sini adalah program sehat, ceria, dan aktif, merupakan inisiatif yang inovatif dan berdampak positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya, membuat pilihan, dan memiliki pemilikan atas proses belajar. Dan program ini mampu membangkitkan semangat dan tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajaran melalui keterlibatan aktivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan fisik dan rohani. Peserta didik tidak hanya belajar untuk sehat secara fisik, tetapi mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang penting untuk masa depan mereka. Saya selaku guru PJOK olahraga dan guru lainnya memainkan peran kunci dalam mendukung memfasilitasi program ini, memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi mereka. Demikian, sehat, ceria, dan aktif tidak hanya mempromosikan kesehatan dan kebugaran, tetapi juga mendorong pembelajaran yang inklusif dan partisipatif. Nah, di sini adalah TP atau tujuan program diseminasi ini, yaitu mengembangkan aktivitas kesehatan fisik untuk memastikan kebugaran peserta didik dengan membuat jadwal rutinitas setiap pekan dalam setiap bulannya, yang nantinya dari program tersebut menghasilkan capaian yang diinginkan peserta didik. Aktivitas tersebut seperti melakukan olahraga teratur, seperti berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas permainan gerak berkelompok maupun secara mandiri. Selain itu, penting juga untuk mendorong peserta didik menjadi aktif dan kreatif dalam pengembangan diri. Yang kedua, di sini memberikan ruang bagi mereka untuk bereksplorasi, memecahkan masalah, dan mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan. Peserta didik membutuhkan dukungan dari guru dan lingkungan sekolah yang kondusif. Yang ketiga, memberi bimbingan yang tepat untuk membantu
dalam mengembangkan potensi mereka dengan pendekatan yang holistik, dan diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan kreatif. Di sini CP, capaian program. 1. Mendorong peserta didik melakukan tahapan dalam berbagai jenis aktivitas fisik dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan tentang kesehatan. Memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana untuk menciptakan kebugaran dalam kesehatan serta lingkungan dan yang mendukung motivasi, di mana para peserta didik ada peningkatan untuk bisa mencoba hal-hal baru lagi. Yang kedua, dapat merancang program yang beragam yang mencakup berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik dan permainan kelompok hingga latihan individual atau mandiri. Selain itu, pengintegrasian pengetahuan tentang kesehatan seperti pentingnya nutrisi yang seimbang, istirahat yang cukup, dan manfaat dari aktivitas fisik secara teratur dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga, dengan pendekatan yang komprehensif ini diharapkan siswa tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik mereka, tapi juga mengembangkan pengetahuan dan membiasakan hidup pola sehat. Di sini juga ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar dalam sekolah, yang nantinya program olahraga sekolah ini bisa bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik melalui berbagai kegiatan fisik. Struktur program ini dirancang untuk memastikan keterlibatan dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Di sini 1, koordinator program guru PJOK bertanggung jawab sebagai koordinator program yang merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan olahraga di sekolah. Lalu di sini ada tim pelaksana. Tim pelaksana ini terdiri dari peserta didik yang juga melibatkan guru yang relevan dan orang tua. Peserta didik berperan aktif dalam mengikuti dan mendukung berbagai kegiatan olahraga. Lalu guru yang relevan seperti guru kesehatan dan konselor akan memberikan dukungan tambahan dan mengintegrasikan program ke dalam kurikulum. Lalu orang tua juga diharapkan untuk mendukung program dengan mendorong anak-anak mereka untuk berpartisipasi aktif secara membantu dalam kegiatan yang memerlukan keterlibatan komunitas. Dengan struktur ini diharapkan program olahraga di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah ini memiliki fasilitas olahraga yang memadai, termasuk lapangan olahraga yang luas dan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berkompeten. Selain itu juga terdapat guru-guru pendukung yang berpengalaman dalam mengajar sehingga mampu memberikan pendidikan yang holistik dan berkualitas kepada para siswa. Tidak hanya unggul dalam aspek internal, sekolah ini juga menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal dan orang tua. Kolaborasi yang baik ini memudahkan dalam menjalankan berbagai program pendidikan dan ekstrakurikuler, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, lalu kemungkinan tantangan yang ada di dalam sekolah ini, keterbatasan olahraga bisa menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di sekolah atau komunitas tanpa peralatan yang memadai seperti bola, raket, dan matras. Berbagai aktivitas olahraga tidak dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini dapat mengurangi kualitas pembelajaran dan menghambat potensi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan fisik mereka. Selain itu, motivasi peserta didik dalam berpartisipasi
juga bervariasi. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap olahraga dan beberapa kemungkinan merasa kurang percaya diri jika sarana prasarana tersebut tidak memadai. Nantinya akan juga menghambat pembelajaran olahraga. Kurangnya motivasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman negatifnya, kurangnya dukungan dari lingkungan, dan ketidaknyamanan secara pribadi. Oleh karena itu penting bagi peserta didik untuk mencari cara yang kreatif dan inklusif untuk memotivasi semua peserta didik agar mau terlihat dalam kegiatan fisik, seperti mengadakan berbagai jenis aktivitas yang dapat menarik minat yang berbeda, memberikan penghargaan atas partisipasi yang menciptakan lingkungan yang mendukung dengan ramah. Oke, terima kasih. Inilah program diseminasi rencana tindak lanjut saya selaku guru PJOK SDN Penambangan dengan judul Sehat, Ceria, dan Aktif. Bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, monggo Bu Ferry. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak itu terkait program-program yang telah Bapak sampaikan tadi. Apakah program ini bisa dijalankan kepada semua siswa di lembaga ini? Ya, program. Ya, saya jawab bisa. Dikarenakan program ini akan berkelanjutan dari siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan di mana nantinya program ini akan dijalankan oleh peserta didik dari setiap. Contohnya, saya akan melakukan program ini dengan anak kelas 4. Kelas 4 dari siswa didik, saya menyuruh program peningkatan seperti lari, aktivitas kebugaran lari, dari lari setiap pekannya, lari jauh dalam arti bisa 3 kali lapangan, minggu kedua naik ke 5 kali lapangan, lalu minggu ketiga juga naik jadi 7 kali putaran lapangan, lalu sampai capaian akhir mampu melakukan 10 kali lari lapangan. Seperti itu, Bu Ferry. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya ada yang perlu ditanyakan kembali atas program-program saya. Ada Pak. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Sangat bagus ya programnya Kak Tito dalam pelaksanaan program sehat, ceria, dan aktif. Tapi ini yang perlu saya tanyakan Pak, program dari Pak Tito ini apa bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain? Maksudnya misalkan dengan guru mapel, misalkan guru agama, atau guru PAK, guru BTQ ya, baca tulis Al-Quran, mungkin, atau guru kelas yang lain atau guru mapel yang lain, apa bisa dikolaborasikan? Gitu, ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Elvin. Program ini juga bisa berkolaborasi dengan guru mapel seperti PAI dan juga guru kelas yang lainnya. Contoh, program ini jika dikolaborasikan dengan guru mapel PAI, yaitu kita setiap Jumat kita memiliki namanya Jumat religi, contohnya seperti itu. Di situ juga bisa diisi setiap pekannya Jumat mengaji sama Jumat melakukan sholat duha. Lalu pekan kedua kita melakukan jalan-jalan sehat bersama peserta didik maupun guru. Pekan ketiga kita melakukan kerja bakti bersama peserta didik, bersama-sama juga kepada guru. Pekan keempat kembali lagi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti itu contohnya. Itu dinamakan program sehat, ceria, dan aktif, bisa dikolaborasikan kepada guru mapel PAI
beserta guru kelas 1 sampai kelas 6. Seperti itu program-programnya yang bisa dikolaborasikan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya penjelasan desiminasi presentasi saya tentang program Sehat Ria dan Aktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.